Oke, kali ini saya membuat tutorial implementasi peta desa menggunakan Quantum GIS. Jadi peta desa ini gunanya itu seperti Google Maps, tapi lebih spesifik ke desa saya sendiri. Peta desa ini saya gunakan untuk menampilkan serta pencarian batas tiap RT, jalan, serta fasilitas umum pada desa. Seperti ini contohnya. Nah, kita coba satu persatu fiturnya. Nah, itu dia contoh peta desa yang sudah jadi. Selanjutnya, kita masuk ke tutorial pembuatannya. Pada tutorial kali ini, saya menggunakan framework PHP yaitu CodeIgniter 4 untuk menghandle webnya. Kemudian Leaflet.js untuk menampilkan peta dan handling koordinat dari GeoJSON tadi. Sementara untuk pop-up-nya, saya menggunakan Suite Alert 2 untuk mempercantik alert dan juga menjadikannya makin customable. Sebelumnya saya sudah membuat template menggunakan SP-admin 2 yang sudah saya custom sendiri sesuai kebutuhan saya. Di template tersebut juga sudah saya tanamkan CDN Leaflet.js dan meload file-file dari SP-admin 2. Saya juga menyiapkan peta desa saya di Quantum GIS yang terdiri dari batas desa, RT, dan jalan, yang nantinya saya konversi ke GeoJSON untuk mengambil koordinat yang nanti diisikan ke database. Ini dia ketiga file GeoJSON yang sudah saya konversi. Langkah pertama adalah membuat database terlebih dahulu dengan nama terserah. Di sini saya menggunakan nama recording UAS. Buat 3 tabel. Yang pertama, tabel batas, tabel jalan, dan tabel fasilitas. Yang pertama, tabel batas. Untuk tabel ini terdiri dari ID, nama, koordinat, alamat, jumlah penduduk, gambar, yang terakhir opsional, video. Lalu tabel jalan terdiri dari ID, nama, jenis jalan seperti jalan desa atau jalan raya atau gang,
Dan yang terakhir adalah koordinat. Tabel yang terakhir adalah tabel fasilitas. Terdiri dari ID, nama, jenis fasilitas, koordinat, alamat, nomor telepon, gambar dan video opsional. Nah, ini dia skema database yang sudah saya buat. Selanjutnya adalah membuat project kode Igniter 4 melalui Composer. Pertama, ketik perintah berikut pada terminal. Recording UASKIS adalah nama folder project. Kemudian drag and drop project tadi untuk menambahkan ke workspace pada text editor. Masuk ke directory project, kemudian nyalakan servernya. Kita coba di browser. Nah, saat ini masih menggunakan environment production. Nanti akan saya ubah ke development. Buka text editor, rename file env, dan tambahkan titik di depannya. Ubah CI environment-nya ke development biar ketahuan errornya. Ganti base URL ke localhost 8080. Kemudian atur koneksi pada database. Kita coba buka browser. Nah, sudah berubah sesuai dengan environment yang kita mau tadi. Pada sesi ini saya akan menampilkan semua batas RT, jalan, dan fasilitas terlebih dahulu. Karena sebelumnya sudah disediakan controller, yaitu controller home, saya akan memakainya. Metode index kita ubah sesuai kebutuhan. Setelah itu rencana saya akan membuat views bernama index. Kita ubah return view-nya ke index. Lalu, buat array yang berisi data yang nantinya akan di-load ke views. Di sini saya mengatur title-nya melalui controller agar lebih efisien. Tambahkan parameter variabel data. Pada views, saya akan menerapkan template yang sudah saya buat sebelumnya. Copy juga file sbadmin 2-nya dan taruh di public.
Setelah itu, buat file view baru dengan nama index.php. Pada template, panggil variabel title tadi yang sudah dibuat di controller. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa CDN dan file yang sudah saya panggil, yaitu sbadmin-nya sendiri dan leaflet. Oh iya, tambahkan juga CDN Suite Alert. Copy saja dari dokumentasinya, paste ke template. Nah, style ini digunakan untuk mengatur ukuran kanvas peta melalui ID maps. Ini untuk memanggil file sidebar. Ini untuk memanggil file topbar. Dan yang ini fungsinya untuk membuat bagian file yang nanti akan diisi konten seperti contohnya view index berdasarkan template ini. Buka file index, extend template tadi, kemudian inisialisasikan section dengan nama konten seperti yang ada pada template. Lalu buat div dengan kelas container fluid di antara section konten. Kemudian konfigurasi dasar pada leaflet. Bisa melihat tutorial berikut yang ada di pojok kanan atas. Kita coba petanya, sudah muncul apa belum? Nah, sudah muncul. Di sini saya sudah menyiapkan masing-masing style pada peta yang saya simpan di variabel. Buat GeoJSON layer. Pada layer ini, saya sudah menemplate format koordinat yang nanti diambil dari file GeoJSON. Undang style dari variabel yang sudah saya siapkan tadi. Karena secara default controller home extend ke sebuah class base controller yang merupakan parent-nya, kita buat properti yang berisi koordinat batas desa di base controller saja, agar bisa dipanggil ke semua kelas ataupun metode yang nanti akan dibuat. Buka file GeoJSON batas desa tadi dan copy koordinatnya, kemudian paste di properti ini. Tambahkan properti tadi ke array pada variabel data yang ada di metode index pada controller home. Echo ke layer GeoJSON tadi. Kemudian buka browser dan refresh. Nah, sudah muncul. Selanjutnya adalah membuat batasan per RT. Pertama, buka file GeoJSON batas RT.
Isi semua field sesuai kebutuhan. Kopikan koordinat tadi ke dalam field tabel batas yang ada pada database. Ulangi langkah tadi sampai batas RT terpenuhi. Nah, saya sudah memasukkan semuanya batasan-batasan pada RT. Langkah selanjutnya adalah membuat model batas. Buat model dengan nama mBatas untuk meretrieve data dari tabel batas. Buat kelas mBatas, namai tabelnya, atur return type-nya sesuai selera. Kalau saya lebih nyaman pakai objek. Hubungkan model dengan controller. Buat properti agar bisa dipakai di kelas turunannya. Instansiasi kelas model di konstruktor agar bisa digunakan ke semua metode. Buat key baru pada array data untuk batas RT. Nah, array tersebut saya isi dengan data yang diretrieve menggunakan kelas builder yang sudah disediakan di C4. Buka view index. Buat layar GeoJSON seperti tadi di antara looping for each agar layarnya akan ditampilkan secara berulang sebanyak data yang ada di database. Layar GeoJSON ini sudah saya template sebelumnya. Saya tambahkan pop-up dari Sweet Alert, ketika on klik nanti akan muncul alertnya. Panggil field yang dibutuhkan. Kita coba buka browser, kemudian refresh. Nah, batas-batasnya sudah muncul. Ulangi langkah tadi untuk menampilkan jalan desa, karena langkahnya sama.
Jika sudah semua, buka browser lalu refresh. Nah, sudah muncul semua. Selanjutnya adalah menampilkan fasilitas umum desa. Nah, untuk fasilitas umum ini sedikit beda. Saya tidak memakai GeoJSON, cukup menggunakan marker, karena koordinatnya hanya terdiri dari 1x dan 1y saja. Buka Google Maps untuk mengambil koordinat fasilitas umum. Copy koordinat tadi ke dalam field tabel fasilitas yang ada pada database. Isi semua field sesuai kebutuhan. Kemudian buat model M fasilitas untuk meretrieve data dari tabel fasilitas. Coba copy paste dari model sebelumnya. Ubah nama tabelnya. Panggil model dari controller. Inisialisasi di konstruktor agar bisa digunakan ke semua metode. Tambahkan key baru pada array data untuk fasilitas. Nah, array tersebut saya isi dengan data yang di-retrieve menggunakan kelas yang sudah disediakan di C4. Buat layer marker di antara looping for each agar layarnya akan ditampilkan secara berulang sebanyak data yang ada di database. Layer marker ini sudah saya template seperti sebelumnya. Panggil field yang dibutuhkan. Kemudian buka browser lalu refresh. Nah, fasilitas umum yang tadi diinput sudah muncul. Lengkapi lagi data fasilitas umum. Jika sudah semua, buka browser lalu refresh. Nah, sudah muncul semua. Sampai di sini batas RT, jalan, dan fasilitas umum sudah tampil semuanya. Berikutnya adalah menampilkan batas, jalan, fasilitas secara tertentu. Untuk membuat menu tersebut, pertama, saya membuat metode baru untuk membedakan ketiga hal tersebut. Buat metode RT di bawah indeks yang ada di controller home. Ubah return view-nya menjadi RT, karena rencana saya akan membuat file view rt.php. Saya duplikat saja dari metode index. Hapus roads dan facilities karena hanya membutuhkan neighborhood association saja untuk menampilkan hanya batas RT. Untuk membuat view RT, saya kopikan sintak dari index.php karena hampir sama.
Tambahkan H1 dengan kelas margin bottom 2 untuk mengatur margin bawah dan teks gray 800 untuk mengatur warnanya. Isi H1-nya dengan judul halaman. Hapus variabel style yang tidak digunakan. Hapus juga layar GeoJSON jalan dan layar marker fasilitas karena tidak digunakan juga. Selanjutnya, agar URL menjadi pendek dan ringkas, saya mengcustom menggunakan fitur yang sudah disediakan di C4 yaitu routes. Duplicate routes atasnya, ubah URL segmen 1 menjadi RT kemudian arahkan ke controller home metode RT. Lalu coba di browser. Nah, sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat menu jalan dan fasilitas tertentu. Ubah key title-nya. Untuk membuatnya, saya mengulangi langkah tadi untuk membuat jalan dan fasilitas. Kita coba satu persatu. Yang pertama kita coba menampilkan batas RT, kemudian menampilkan jalan, yang terakhir menampilkan fasilitas. Nah, sudah bisa semua. Langkah selanjutnya adalah membuat pencarian untuk batas RT, jalan, dan fasilitas tertentu. Pertama, buka search bar yang ada di layout top bar. Tambah metode get yang ada di form agar keywordnya terlihat di URL. Tambahkan action juga dengan URL segmen 1 bernama cari. Di sini saya berencana membuat routes yang nanti saya buat di controller home metode cari. Ubah name pada form input menjadi keyword. Selanjutnya, membuat metode cari pada controller home. Buka controller home. Kopikan saja array data dan return view dari index karena hampir sama.
ubah title-nya. Selanjutnya adalah kita mencoba menangkap keyword yang diketikkan melalui form. Buat variabel keyword yang isinya getVar dari nama input search form. Gunakan var_dam bawaan C4, yaitu D untuk dam dan DD untuk dam and die. Saya menggunakan DD karena saya ingin mematikan sintak yang di bawahnya terlebih dahulu karena saya belum membuat view-nya. DD variabel keyword. Ganti nama views-nya menjadi cari. Sebelumnya, atur routes terlebih dahulu. Kita coba mengetikkan keyword di form pencarian. Nah, keyword berhasil ditangkap. Selanjutnya, jangan lupa beri komentar pada dam and die tadi. Keyword ini nantinya saya gunakan untuk mengisi pengkondisian like pada builder class yang nanti dibuat di metode pada masing-masing model. Rencananya, saya akan membuat metode search pada masing-masing model. Tambahkan array pada data untuk memanggil metode search. Tambahkan parameter variabel keyword untuk melempar datanya ke model. Selanjutnya, buat metode search pada model mBatas dulu. Jangan lupa tambahkan parameter untuk menangkap datanya. Panggil builder kelasnya. Di sini saya menggunakan like pada field nama. Tambahkan parameter keyword. Copy metode dari mBatas tadi untuk membuat mjalan dan mfasilitas. Untuk kedua model tersebut, saya tambahkan lagi kondisi or like. Jadi, ketika value keyword tidak ada yang cocok dengan field nama, nanti sistem akan mencari value pada field selanjutnya. Saya menambahkan field jenis yang ada di jalan dan fasilitas. Langkah selanjutnya adalah membuat view cari. Untuk membuat view cari, saya kopikan sintak dari index.php karena sama persis. Tambahkan H1 dengan kelas margin bottom 2 untuk mengatur margin bawah dan teks gray 800 untuk mengatur warnanya. Isi H1-nya dengan keyword yang diketikkan di form pencarian. Karena kita sudah membuat variabel keyword di controller, kita bisa mengeprintnya menggunakan echo. Langkah selanjutnya adalah mencoba pencarian tersebut. Coba kita cari RT. Selanjutnya mencari jalan. Dan fasilitas.
Dan yang terakhir, mencoba mencari jenis jalan dan jenis fasilitas. Langkah terakhir agar menu sidebar yang sedang dibuka menambahkan kelas aktif seperti ini, kita perlu menerapkan pengkondisian pada menu sidebar. Definisikan terlebih dahulu URI request dengan perintah seperti berikut pada base control. Kemudian buat array baru ke tiap metode pada variabel data dengan perintah request meminta URL segmen ke 1. Setelah itu, buka sidebar yang ada di layout. Buat pengkondisiannya. Saya menggunakan operasi ternary agar lebih efisien karena hanya perlu 2 kondisi saja. Pengkondisian tadi saya isi dengan URI segmen. Jika URL segmen 1 cocok dengan nama menu, maka akan melakukan print aktif pada kelas. Terapkan pada semua menu. Kita coba di browser. Ya, sepertinya sudah bisa. Sampai di sini tutorial saya kali ini. Sekian dan terima kasih.